Pernahkah kalian membayangkan betapa hebatnya gedung-gedung tinggi dengan kokoh dan indahnya dibangun di kota-kota besar? Kalau kalian lihat di ibu kota Jakarta, bisa dibayangkan bagaimana mengangkut material saat membangun gedung bertingkat. Ya, tentu alat-alat angkat material dan mesin-mesin konstruksi banyak sekali digunakan. Terpikir nggak kalau bangunan megah dan bertingkat sudah ada dari zaman dahulu kala, sekitar hampir 3000 tahun sebelum Masehi. Di mana itu? Yuk kita lihat kembali ke zaman peradaban Mesir kuno. Warisan peradaban Mesir kuno yang sangat terkenal adalah piramid. Piramid yang di dalamnya tersimpan makam para raja adalah pencapaian tertinggi bangsa Mesir, sebab butuh perhitungan matematika dan desain arsitektur yang detail. Bisa dibayangkan, piramid yang paling tua dibangun pada tahun 2630 sebelum Masehi di Saqqara pada masa dinasti ketiga Raja Djoser. Tingginya 62 meter. Piramid ini dibangun pada puncak kejayaan Mesir sebagai peradaban terkuat dan terkaya pada masa itu. Mereka percaya sangat penting untuk menjaga keagungan raja tetap utuh bahkan setelah kematiannya. Maka dibangunlah piramid untuk menyimpan jasad raja yang sudah diawetkan atau dimumifikasikan. Piramid tertinggi dan termegah yang dibangun peradaban Mesir adalah piramid Khufu di Giza yang tingginya 146 meter. Selain itu, bangsa Mesir kuno juga mewarisi berbagai candi, pilar, dan patung sebagai pengingat sebuah peristiwa besar. Untuk pemerintahan, bangsa Mesir kuno dipimpin raja-raja yang dikenal dengan gelar Pharaoh, atau dalam bahasa Indonesia Firaun. Jadi, Firaun itu bukan hanya satu orang, tapi gelar bagi raja-raja yang memerintah Mesir. Selama 3000 tahun, Mesir kuno dipimpin oleh sekitar 170 Firaun. Firaun dianggap sebagai titisan dewa yang bertindak sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan dewa-dewa mereka. Firaun yang paling terkenal adalah Ramses II. Selain dipercaya dia hidup paling lama, tapi warisan yang ditinggalkan menunjukkan betapa hebatnya ego Ramses II ini dan betapa besar kepercayaannya pada dirinya. Terletak di utara benua Afrika, bangsa Mesir memulai peradabannya dari pinggir sungai. Salah satunya yang terpanjang di dunia, Sungai Nil, melintasi wilayah Mesir. Bahkan Mesir dikenal sebagai hadiah dari Nil, karena peran sungai ini sangatlah penting bagi kehidupan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kuno tinggal di pedesaan dan kota-kota yang letaknya dekat Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno sudah memiliki ibu kota yang terdapat bangunan untuk kantor pemerintahan, istana kerajaan, dan candi-candi pemuja. Dulu, bangunan umumnya terbuat dari bata lumpur, maka banyak yang sudah hilang termakan usia. Tapi, kita masih bisa melihat sisa candi dan monumen sebab terbuat dari batu. Mesir adalah negeri yang kaya. Ini membuat bangsa-bangsa lain datang untuk melakukan perdagangan. Pemimpin Mesir kuno kerap mengirim kapal ekspedisi dagang ke negeri-negeri lain. Selain berdagang, bangsa Mesir kuno juga berbakat dalam bidang seni, arsitektur, dan kerajinan. Karya kerajinan mereka termasuk perhiasan, patung, dan pahatan pada dinding yang masih bisa kita lihat. Banyak warisan inovasi bangsa Mesir dilanjutkan menjadi bentuk yang lebih simpel. Contohnya, kertas dan sistem penulisan. Bangsa Mesir kuno punya sistem penulisan unik, yaitu hieroglif.
Mereka memakai bentuk hewan, objek, dan manusia untuk menyimpan dokumen tertulis yang dipahat pada monumen, candi, dan makam para raja. Tapi jumlah hurufnya sangat banyak. Bayangkan, ada 700 jenis huruf pada sistem hieroglif. Pasti sulit banget mengingatnya. Coba tulis nama kalian menggunakan huruf hieroglif. Jauh sebelum penciptaan kertas, bangsa Mesir kuno menulis hieroglif pada lembaran yang terbuat dari tanaman papirus. Selain digunakan seperti kertas, papirus juga dipakai untuk membuat tikar, keranjang, dan sandal. Kreasi lain yang diwariskan bangsa Mesir kuno adalah dua metode penunjuk waktu. Pertama, mereka memanfaatkan monumen tinggi yang disebut obelisk. Caranya dengan melihat bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari. Seiring waktu, bangsa Mesir kuno menciptakan versi yang lebih kecil dan dapat dibawa, disebut sundial. Metode kedua, pada malam hari mereka menggunakan baskom tanah liat yang diisi air, dikenal dengan jam air. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang beberapa peninggalan dan penemuan dari peradaban Mesir kuno. Dan yang terakhir, perlu diingat bahwa piramida yang begitu megah itu tidak dibangun oleh budak, tapi oleh tenaga bangunan bayaran dan profesional pada masa itu. Itulah kehebatan mereka.